Nabawiyah, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW lahir dan kemudian menyusui Rasulullah bundanya dan kemudian menyusul Suwaibatul Aslamiyah. Dan menarik, orang Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Kenapa? Karena tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yaitu sangat menarik, gitu kan. Bahwa orang-orang atau masyarakat di bangsa Arab, wanita-wanita dari pedalaman atau badui, mereka itu datang ke kota-kota dan mencari anak-anak yang baru lahir. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk disusui. Jadi Halimah ketika berada di Makkah ketika itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dari sekian banyak para ibu-ibu yang ingin mengadopsi atau ingin mengambil asuhan atas anak-anak di kota di saat itu, maka Rasulullah SAW sempat tidak ada satupun wanita yang mau mengambilnya jadikan sebagai untuk disusui. Karena bagi wanita-wanita atau wanita-wanita pedalaman atau badui dari kalangan bangsa Arab di saat itu, yaitu dinamakan Bani Sa'ad, mereka itu datang ke kota-kota anak-anak agar mereka bisa membawa kembali ke rumahnya masing-masing. Yang menarik, pada Halimah ini merasakan bagaimana berkah dari Rasulullah. Hanya Halimatus Sa'diyah yang berani mengambil Rasulullah atau Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan satupun anak susuan lagi. Sementara teman-temannya yang dari kampung, dari Bani Sa'ad sudah mendapatkan. Nah, di saat itu, ketika dia mengambil Rasulullah SAW, ya, yaitu sehingga di antara keajaiban yang terjadi, yang mana air susunya yang sebelumnya kering, ya, kemudian tidak menghasilkan ASI. Nah, ketika Rasulullah SAW disodorkan air ASI-nya atau air susunya, kemudian air susunya menjadi banyak. Dan demikian pula ya, keberkahan yang sangat banyak sekali. Yang sangat banyak sekali yang didapatkan atau yang ditemukan, seperti berlimpah ruahnya hasil pertanian, dan kemudian juga onta yang tadinya kurus, peternakan yang tadinya tidak subur menjadi subur. Ini adalah keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika sahabat-sahabat atau teman-teman Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, mereka sudah mendapatkan anak susuan di kota dan dari orang-orang kaya. Tapi ada suatu ketakjuban atau suatu keistimewaan terjadi pada Rasulullah SAW itu. Ketika melihat perubahan-perubahan daripada kehidupan Halimatus Sa'diyah, ontanya berkembang pesat, peternakannya, perkebunannya, dan kemudian juga bahkan air ASI-nya bertambah banyak, dan kemudian ontanya yang tadi, ternaknya yang tadi yang penuh dengan penyakit-penyakit. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya beberapa tahun saja Rasulullah SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah khawatir nanti, karena Rasulullah SAW pernah terjadi salah satu peristiwa, yaitu pembelahan dada. Rasulullah diculik, istilahnya itu. Rasulullah diangkut oleh malaikat Jibril, dan kemudian dibawa ke hadapan Ka'bah, dan kemudian dibelah dadanya, diambil darah hitam, dan kemudian Rasulullah dikembalikan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, ketika itu Halimatus Sa'diyah merasa takut dan khawatir bahwa Rasulullah akan hilang. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun dikembalikan kepada ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Maka Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad atau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu hingga tatkala berumur 4 tahun atau sampai 5 tahun. Nah, dan demikian pula lah yang dikatakan dalam kitab ini, bahwa Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunda tercintanya.
Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril ketika itu. Ini cerita bagaimana Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril di hadapan Ka'bah. Didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan anak-anak kecil lainnya. Ya, karena Rasulullah berumur 4 tahun. Sekitar 4 tahun dan 5 tahun. Jibril memegang beliau dan menelentangkan beliau di depan Ka'bah, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau yang kotor, mengeluarkan segumpal darah dari dadanya, dan kemudian seraya berkata, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril menguncinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Sahabat yang berbahagia, ini adalah cerita Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad yang dia datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian mengambil Rasulullah sebagai anak susuannya, mengambil upah daripadanya. Setelah Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad dan bersama Halimatus Sa'diyah, maka kehidupan pun menjadi berubah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Rasulullah SAW dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada, Halimatus Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW, sehingga dia mengembalikan kepada ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang meninggal dunia dengan cara mengunjunginya di Madinah. Sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW membawa sosok. Rasulullah SAW dibawa oleh ibunda tercintanya Siti Aminah, dibawa ke kota Madinah untuk bertemu dengan makam ayahandanya tercinta, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada saat ini. Selanjutnya akan kita diskusikan setelah jeda pariwara berikut ini.